Kemudian di bagian yang berikutnya, ayat kedua yang Rasulullah SAW bacakan yaitu ayat ke-172 dari surat Al-Baqarah. Nah, kalau yang kedua ini untuk orang-orang yang beriman. Makanya panggilannya berbeda. Kalau tadi yang pertama, ya ayyuhar rusul. Yang kedua ini Allah Ta'ala panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibat. Sama, perintahnya disuruh makan. Makanlah makanan yang baik-baik. Tuh, nanti bedanya antara halal, kan seringkali digandingkan halalan thayyiban. Halal dan baik. Nanti kalau halal itu jamaah fidakumullah, itu terkait dengan cara mendapatkannya, zat makanannya. Nanti kalau thayyib itu nanti dari sisi kandungannya. Karena ada makanan-makanan yang dia halal, tapi untuk usia-usia tertentu belum tentu thayyib. Misal kalau enggak tahu menunya apa itu. Kalau kami kalau di Jakarta itu ada namanya soto Betawi, Pak. Soto Betawi itu diantara taburannya itu emping, Pak. Meninju. Itu untuk anak usia 5-10 tahun oke. Tapi kalau yang sudah usia 60 apalagi sering bolak-balik cek lab, kasih emping, mikir-mikir. Loh, apa itu enggak halal? Oh, halal. Untuk siapa? Untuk semuanya. Tapi kalau ditanya apakah itu thayyib? Nah, nanti dulu. Jeroan, halal. Apakah thayyib? Lihat dulu untuk siapa? Ndok puyuh gitu, Pak. Ndok puyuh. Satu ya. Itu kalau buat anak-anak kita itu, itu gizinya bagus, proteinnya high. Tapi kalau yang sudah kakinya cekot-cekot, terus ininya sebalak-balik, gecok ini, wah kasih ndok puyuh mikir-mikir, Pak. Itu tadi, dua hal itu, ada halal, ada thayyib. Nah, Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman juga sama. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang baik yang aku karuniakan kepada kalian. Sudah selesai berbicara tentang makanan, kemudian Rasulullah SAW mengaitkan antara makanan dengan doa. Kalau tadi yang di surat Al-Mu'minun kaitannya dengan amal sholih, sama sebenarnya. Ada orang-orang yang kemudian ketika berdoa kok seperti tidak diijabah. Karena memang opsi ketika doa itu diijabah ada 3. Jadi jangan suudzon dulu sama Allah. Selama input dari doanya itu baik, benar, outputnya pasti baik. Tapi kalau kemudian inputnya ini sudah salah, nggak mungkin outputnya baik. Nah, kalau inputnya, tata caranya, adab-adabnya, ini kita bicara tentang adab ketika berdoa. Selama adab-adabnya itu dipenuhi, akhlaknya kepada Allah itu dijalankan, pasti akan dikabulkan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, ma min muslimin yad'ullaha laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimun illa a'tahu Allah ihda thalathi hisalin. Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa fiha ithmun, di dalam doanya itu tidak ada kandungan dosanya. Mengkonsumsi sesuatu yang haram itu dosa. Wala qati'atu rahimun, doanya itu tidak kemudian tujuannya untuk memutuskan silaturahim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau semuanya itu adab-adabnya sudah terpenuhi, illa a'tahullahu ihda thalathi hisalin, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya itu 1 dari 3 pilihan. Yang pertama, imma an tu'ajjala da'watu fid dunya, bisa jadi doanya itu diberikan di dunia. Tapi Bapak Ibu sekalian, jamaah fidakumullah, tidak semua keinginan orang-orang yang beriman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di dunia. Tergantung kebutuhan. Contoh, kita ambil salah satu istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kurang apa makomnya beliau? Termasuk istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, hanya ada 1 nama wanita di situ, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha.
Tapi ada doanya Aisyah yang sampai beliau Rasulullah itu meninggal dunia, sampai Aisyah sendiri meninggal dunia, itu enggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yaitu Aisyah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai anak. Enggak semuanya Bapak Ibu jamaah fidakumullah. Kita justru khawatir kalau semua keinginan kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Khawatir nanti di akhirat tidak ada. Sudah semuanya dikasih. Makanya opsi yang kedua Rasulullah sampaikan imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, bisa jadi ada di antara doa orang-orang yang beriman itu nanti diberikannya di akhirat. Makanya ada keadaan ketika seseorang itu sudah ditimbang amalnya. Selesai sudah. Antara kebaikan dan keburukan, tetapi timbangan kebaikannya masih nambah terus. Kemudian orang ini tanya, "Ayya Rabb min hadza?" Ya Allah, ini dari mana? Kok masih terus? Bukannya sudah selesai? Kemudian Allah Ta'ala sampaikan, ini dahulu doa-doa yang kamu minta waktu di dunia belum dikabulkan. Disimpannya buat di akhirat. Atau yang ketiga, imma an yusarrifa anhu su'an mislaha. Bisa jadi dari doanya itu Allah jadikan agar orang tersebut terhindar dari bala dan musibah. Nah, ketika Rasulullah SAW sampaikan ternyata opsi doa itu dijabah, ada 3 caranya. Para sahabat kemudian mengatakan, idzan nuksir ya Rasulullah. Kalau kami tahu ternyata doa itu cara Allah mengijabahnya ada 3 cara, kami akan perbanyak doa-doa kami. Rasul kemudian menyampaikan, Allahu Akbar, Allah lebih banyak memberi daripada yang kalian minta. Perbanyak doa-doa kita jamaah fidakumullah. Nah, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan setelah berbicara terkait dengan makanan, Rasulullah mengatakan, menyebutkan tentang seorang laki-laki. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Rasulullah menyebutkan tentang ada seorang laki-laki. Tapi bukan kemudian ini hanya terkhusus kepada laki-laki, kemudian perempuan, enggak. Ini cuma sekedar contoh saja. Rasulullah menyebutkan tentang ada seorang laki-laki yang kemudian yutilus safar, dia melakukan perjalanan yang panjang. Kemudian tidak hanya perjalanan yang panjang, tapi juga asy'atsa akbar. Dalam keadaan rambut pakaiannya ini lusuh, debu, gak karu-karuan. Karena saking beratnya perjalanan. Jangan kemudian disamakan dengan perjalanan. Kalau perjalanan sekarang gampang, Pak. Berangkat ke Juanda, jenengan mau kemana, tinggal punya tiket, duduk, sudah santai. Pesawatnya ber-AC. Kalau dulu opsi perjalanan itu kalau tidak naik unta, naik kuda, naik keledai, atau bahkan jalan kaki, berat. Apalagi terkena debu dari gurun pasir. Kemudian laki-laki ini mengangkat tangannya, yamutu yadai ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Kemudian berdoa, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, wa mat'amuhu haramun. Makanan yang dia makan adalah makanan yang haram, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Wa masyarabu haramun, minuman yang dia minum juga sama, haram, baik zatnya kah ataupun cara mendapatkannya. Wa malbasu haramun, pakaian yang dia pakai mungkin dia peroleh, dia beli lewat harta yang haram. Wa ghudya bil haram, dan dia dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana doanya itu akan diijabah. Hadis riwayat Imam Muslim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di kitabnya ini, yang diambilkan dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian jamaah fidakumullah, kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, ini kami ambilkan dari beberapa kitab. Di antaranya yang pertama, Rasulullah SAW sampaikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik saja. Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah taala menyampaikan Allah hanya menerima yang baik-baik. Maksudnya itu wa huwa minal a'mal ma kana khalian minar riya wal ujub. Amalan itu bersih dari yang namanya riya. Bersih dari yang namanya sifat sombong. Wa ghairihima minal mafsadat, serta bersih dari segala hal-hal yang buruk, yaitu masuk di dalamnya kategori amalan itu terkandung di dalamnya ada dosa-dosa.
barangkali tadi mengkonsumsi sesuatu yang haram. Minal amwal al-halal al-khalis, dan juga baik itu nanti amalan terkait dengan harta ataupun yang lainnya. Jadi pastikan benar Bapak Ibu sekalian jamaah hafidzakumullah, apa yang kita dapatkan itu terjaga, satu secara zatnya, terutama para bapak, para ayah, berikan kepada keluarga, istri, anak-anak itu sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Memang nggak harus banyak. Karena kalau sudah halal itu pasti barokah. Banyak belum tentu barokah. Maka diantaranya nanti jenengan bisa lihat di Mukhtasar Minhajul Qasidin Imam Ibnu Qudamah. Diantaranya beliau sampaikan tentang para wanita terdahulu itu ketika menghantarkan suaminya mau berangkat kerja, itu diantara yang dipeseni itu gini, bukan kok mulai juk lali, kok duit sing wakeh ndak. Tapi diantara yang dipesankan itu seperti ini. Inna nasbir 'alal ju' wala nasbir 'alan nar. Wahai suamiku, sesungguhnya kita ini masih bisa bersabar dengan yang namanya kelaparan. Tapi kami nggak bisa bersabar dengan yang namanya neraka. Itu pesan yang sangat merasuk kalau buat suami itu. Artinya memang dipesan nih sama istrinya, jangan sampai nanti pulang itu membawa sesuatu yang haram. Karena nanti berat tanggung jawabnya, baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ada di antara perintah antara orang-orang yang beriman dengan Rasul itu yang sama. Ada yang sama, walaupun nanti memang ada perbedaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, hukum asalnya perintah itu sama. Kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat, Rasul juga diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Akan tetapi ada beberapa perintah-perintah dalam agama ini yang antara para nabi, para rasul dengan umatnya, dengan orang-orang yang beriman itu tidak sama. Tentu ketidaksamaan ini berdasarkan dalil. Contoh, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu itu sebelum masuk Islam sudah stay lebih dulu, sudah nyampe Madinah lebih dulu dibandingkan Rasulullah, karena beliau mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Nah, di antara catatan yang ada di kitab-kitab terdahulu itu bahwasanya Nabi Rasul yang terakhir itu akan ada di Yasrib, Madinah. Kemudian di antaranya itu ada tanda-tandanya. Nabi Rasul yang terakhir itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memakan harta zakat, harta sedekah, tapi memakan hadiah. Maka diantaranya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, serta ada dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan idza utiya bit ta'am, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan makanan. Rasul itu tanya kepada para sahabat, apakah ini hadiah, apakah ini sedekah? Kalau ini sedekah, ya sudah, Rasul perintahkan kepada para sahabatnya, silahkan kalian makan. Rasul tidak ikut makan. Tapi kalau kemudian makanan yang dihidangkan ini adalah hadiah, Rasul ikut makan. Rasul ikut makan. Jadi diantara cirinya kayak gitu. Sampai di Musnad Imam Ahmad, itu kalau di Madinah, di Masjid Nabawi itu kan ada keranjang, Pak. Kalau sekarang kan ada kulkas itu. Ada keranjang, jadi siapa saja di situ boleh ngisi makanan. Di antara cucunya Rasulullah, Hasan, itu pernah ditanya, apa yang paling engkau ingat dari kakekmu? Itu Rasulullah SAW. Hasan itu mengingatnya ternyata dulu ketika kecil, yang namanya anak kecil, Pak, ada makanan diambil. Sudah masuk kurma itu ke mulutnya Hasan, dikejar sama Rasulullah, ketangkap, dikeluarkan. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Makana 'alaika min hadhi tamrah?" Ya Rasul, ini kan cuma kurma, biarinlah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inna ala Muhammad la tahillu lana sadaqah." Sesungguhnya untuk Muhammad dan juga keluarganya
Tidak halal harta sedekah itu. Jadi kalau kemudian ada orang ngaku keturunannya Nabi, kemudian ngumpul-ngumpulkan sedekah dibuat kehidupan, itu bukan itu. Karena keturunannya Nabi itu nggak makan harta sedekah. Tapi kalau itu hadiah, sama. Akhirnya ini yang kemudian dijadikan alasan untuk Salman Al-Farisi, apakah benar ini yang mengikrarkan diri jadi Nabi, benar-benar Nabi atau hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Hari pertama, Salman Al-Farisi bawa kurma, kasusnya kurma, diberikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini ada kurma sedekah buat engkau. Akhirnya dilihat kurma itu dibagi-bagikan sama Rasul sampai habis, Rasul nggak makan. Baru kemudian yang kedua datang lagi bawa kurma juga Salman Al-Farisi. Tapi kemudian akadnya beda. Salman sampaikan, ya Rasulullah ini ada hadiah dari saya. Rasul bagi-bagikan, Rasul juga ikut makan. Nah, ini benar. Jadi ada beberapa perintah di dalam agama ini yang antara orang yang beriman dengan para Rasul ada yang berbeda, tetapi secara umum itu sama. Nah, termasuk diantaranya perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Antara Rasul dan orang-orang yang beriman itu sama. Baik. Kemudian jamaah fidakumullah, yang berikutnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang ada orang yang melakukan perjalanan yang panjang. Nah, perjalanan yang panjang ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu dijelaskan secara detail, bukan cuma sekedar ngelencar jalan-jalan, enggak. Kenapa? Karena perjalanan panjang itu, safar itu, jamaah fidakumullah, itu kondisi yang membuat doa seseorang itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Thalathun da'wat yustajabu lahunna la syakka fihinna da'wah." Ada 3 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau mereka berdoa, doanya akan diijabah, enggak perlu lagu lagi. Siapa? Di antara yang pertama, doaul madlum, doa orang yang dizalimi. Hati-hati ini. Jangan bermudah-mudahan untuk mendolimi orang. Ya. Ingat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didolimi oleh penduduk Taif yang saat itu belum masuk Islam, itu kan didatangi oleh Malakul Arsyabain, diberikan tawaran, mau ndak penduduk Taif ini ditimpakan gunung. Itu kalau Rasulullah bilang, iya sudah timpakan saja, diijabah. Sama halnya doanya Nabi Nuh alaihissalam. Di akhir surat Nuh, Nabi Nuh itu kan berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina diyara. Ya Allah, jangan sisakan di muka bumi ini orang kafir satupun, binasakan semuanya. Habis semuanya orang-orang kafir itu. Ternyata satu di antara orang-orang kafir itu adalah salah satu istri dan juga salah satu anaknya Nabi Nuh. Semuanya. Tapi opsi yang diambil oleh Rasulullah SAW ketika beliau dizalimi adalah beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, mereka tuh tidak tahu kalau aku ini nabi. Wa arju an yakhruj min aslabihim man ya'budullah wahdah wa la yusyriku bi syai'an. Dan aku berharap ya Allah nanti akan lahir dari anak keturunan mereka generasi yang tidak menyekutukan Engkau dengan sesuatu apapun dan beribadah hanya kepadamu. Jadi kalau kemudian misal jenengan didolimi oleh siapapun, nah itu kesempatan, berarti Allah mau ngasih kita doa yang diijabah. Tinggal kita memilih doa yang seperti apa. Yang kedua, Rasulullah sampaikan doaul musafir, doa orang yang melakukan perjalanan itu. Dan yang ketiga adalah doanya orang tua kepada anaknya. Nah, di antara yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasannya perjalanan yang panjang di sini yang dimaksud adalah seperti perjalanan orang yang melakukan perjalanan haji. Atau kemudian dia ziarah yang sifatnya mustahab. Ziarahi orang tuanya, misalkan anaknya di perantauan kemudian pulang mudik untuk menemui orang tuanya, silaturahim, itu termasuk diantara kategori yang musafir, doanya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan itu baik-baik. Kemudian keadaan yang kedua, laki-laki ini dalam keadaan asyasy akbar, rambut pakaiannya lusuh.
Tapi bukan kemudian menjadi patokan. Kenapa? Makna dari pakaian, rambut yang lusuh di sini adalah menunjukkan ketawaduan. Jadi lebih kepada sifat ketawaduannya itu. Bukan kemudian saya mau berdoa ganti baju sing bolong-bolong, enggak, bukan itu. Tapi sifat ketawaduannya. Karena memang dulu ya orang kalau diantara ketawaduan ya dia enggak kemudian pakaiannya bermewah-mewah, itu enggak. Itu kalau dulu konteksnya. Kalau sekarang ya sudah sifat ketawaduan itu. Walaupun misalkan dia pakai pakaian yang bagus tapi kemudian sifatnya tawadu, itu pun juga sama. Kenapa? Diantaranya jamaah fidakumullah, Rasulullah SAW sampaikan, kam min asasa akbar dhi timraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la bar. Berapa banyak, kata Rasulullah SAW, orang yang pakaiannya kusut, berdebu, kemudian sudah usang, doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersumpah, maka sumpahnya akan diterima. Kenapa? Karena sifat ketawaduan orang tersebut. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, laki-laki ini yamuddu yadi ila sama. Dia mengangkat tangannya itu ke langit. Nah, ini adab ketika berdoa. Ngangkat tangan. Kenapa? Di antaranya Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yarudduhuma sifran. Sesungguhnya Allah itu malu. Allah itu memiliki sifat malu. Dan Allah itu maha memberi. Malu kalau kemudian ada hambanya sudah ngangkat tangan tapi kemudian balik dalam keadaan kosong. Sudah minta gini tapi nggak dapat apa-apa. Nah, ini adabnya ketika kita berdoa jamaah fidakumullah, yaitu ngangkat tangan. Hanya pertanyaannya gini, monggo yang bisa jawab. Kan adabnya kalau berdoa itu ngangkat tangan. Ngangkat tangannya gimana? Kenapa? Karena agama yang lainnya pun juga sama, ketika doa ngangkat tangan. Tapi ngangkat tangannya gimana? Jadi kan kalau berdoa ngangkat tangannya gimana, Pak? Gini atau gini? Monggo, ada yang bisa jawab. Ada berapa keadaan tangan kita kalau berdoa? Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Ada hadiah. Monggo, nggak usah malu, nggak usah takut salah, tenang saja. Salah nggak saya hukum nggak? Monggo, angkat tangan. Ah, ada berapa dulu, Pak? Ya. Nanti caranya, caranya dulu ya, caranya. Gimana caranya kalau berdoa, Pak? Gitu, satu. G. Ada lagi selain yang gini? Cuma satu ini aja. Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi. Saya kasih. Ampun, saya minta tolong. Nih dikasihkan ke Bapak itu. Buat istrinya, Pak. Ya. Jamaah fidakumullah, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika mensyarah hadis ini, mengangkat tangan, kondisi tangan kita itu ketika berdoa, itu tidak cuma satu, tapi ada 4. Ada 4. Jangan catat baik-baik ini. Yang nomor 1, ada keadaan kita berdoa itu nggak perlu ngangkat tangan. Nomor 1. Kapan kita berdoa nggak perlu ngangkat tangan? Kalau ketemu. Ada doa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan tiga-tiganya doa. Pakai ngangkat tangan enggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak perlu. Ketika jenengan sujud, ada doa. Doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tapi enggak perlu ngangkat tangan. Enggak perlu ngangkat tangan. Mau masuk kamar mandi juga sama, tidak perlu ngangkat tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Imam Abu Daud, ada yang namanya doa itu ngangkat tangan namanya al-mas'alah. Yaitu ngangkat tangannya sejajar dengan bahu. Modelnya ada 2. Ada yang kemudian tangannya itu dihadapkan ke arah langit gini. Ada yang kedua, dihadapkannya ke wajah, ditegakkan gini. Ini yang disampaikan oleh Imam Nur Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum wal Hikam. Jadi kalau kemudian jenengan ngelihat ada orang doa kok gini, itu pakai cara yang kedua. Umumnya memang seperti ini.
Itu yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan al-istighfar. Mengangkat tangan dengan cara nunjuk. Makanya ketika khutbah yang kedua, sholat Jumat, sebelum diakhiri, itu kan berdoa. Imamnya Allahumma ghfir, diangkat. Yang angkat tangan gini, khotibnya saja atau sama makmumnya juga? Oh, Allahumma ghfir, makmumnya Allahumma ghfir. Nah, cukup khotibnya saja. Ngangkat tangannya gini, bukan gini Pak. Ketika jadi khatib. Yang keempat adalah mengangkat tangannya tinggi, namanya ibtihal. Agak tinggi gini. Nah ini dikala genting. Misalkan butuh segera untuk diturunkan hujan. Rasulullah SAW pernah melakukan ibtihal ini ketika di perang Badar. Butuh supaya kaum muslimin ini saat perang Badar, keadaan ini sudah 3 lawan 1 ini. 3 kali lipat pasukannya kaum musyrik itu melawan kaum muslimin. Karena 1000 lawan 300 itu. Secara hitungan matematika kalah. Tapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mungkin. Rasulullah berdoa minta kepada Allah sambil ibtihal gini tinggi sampai kemudian sorban beliau jatuh. Itu keadaan. Jadi dilihat-lihat ya, keadaan tangan kita kalau berdoa itu adabnya seperti apa. Baik. Itu diantaranya. Kemudian jamaah fidakumullah, yang berikutnya laki-laki ini mencari sebab supaya doanya diijabah, yaitu dengan cara menyebutkan nama Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Termasuk diantaranya mengulang-ulang, ada berdoa itu. Jadi doa tidak cuma 1 kali, tapi diulang-ulang. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Contoh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan kana yad'u thalathan wa yastaghfiru thalathan. Rasul itu berdoa diulangi 3 kali. Diulang-ulang. Beliau beristighfar 3 kali. Contoh, di kitab yang dibahas oleh guru kami Ustaz Abdul Rauf hafizahullah taala di Mujibatul Jannah fi Tauhis Sunnah, nanti dengan lihat di amalan yang ke-7. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man sa'alallahul jannah thalatha. Siapa saja yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Qalat, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah orang itu ke surga. Diulangi 3 kali. Dan siapa saja yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari neraka thalatha marrat 3 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Maka neraka akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkanlah dia dari neraka. Jadi menyebut nama Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya itu diulang-ulang. Kenapa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf di ayat yang ke-180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna. Silakan, itu keutamaan, jenengan mau menyebutkan 99 semuanya silahkan. Atau yang terkait dengan keinginan kita, misal ingin dilapangkan rezeki kita sebutkan ya Razzaq. Kita punya misalkan ingin diberikan ilmu yang bermanfaat, ya alim, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan asmaul husna. Kalau sebutkan semuanya itu keutamaan. Kalaupun yang terkait dengan doa kita, monggo, tidak ada masalah. Dan yang tidak kalah pentingnya juga jamaah fidakumullah, jadi sebelum berdoa itu ada yang namanya muqaddimah. Contoh, surat yang setiap hari kita baca, surat Al-Fatihah, itu ada permohonan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, minta supaya diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Tetapi sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk, kita memuji Allah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kemudian kita minta. Itu diantara adabnya. Sama seperti misalkan kalau misalkan anak-anak kita itu cucu kita katakan,
datang ke kita bilang gini, Pak, uang, kira-kira langsung dikasih? Belum tentu. Datang ke mbahnya, Mbah, Kung, uang Kung. Nah ini apa datang-datang uang? Tapi beda kalau kemudian merepet-merepet, kakinya dipijit-pijit dulu, ayah capek ya. Ayah capek ya, pijiti gini, wah, ayah pijiti ya. Wah, kita sudah tahu, oh ini berarti ada maunya. Demikian juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak kemudian soge enggak. Kaya enggak. Maksudnya apa? Tapi kita hadirkan muqaddimah terlebih dahulu. Nah, di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan ini muqaddimah sebelum kita berdoa. Memuji Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kemudian kita sampaikan hajat-hajat kita, doa-doa kita. Karena rules-nya, urutannya itu gini. Pertama, Rasulullah SAW sampaikan, "Idza shalla ahadukum falyabda'u bitahmidi rabbi watsana'i alaihi." Apabila salah seorang di antara kalian mau berdoa, awali terlebih dahulu dengan memuji Allah dan mengagungkannya. Itu tadi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, ataupun kemudian seseorang beristighfar terlebih dahulu. Summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian dia sampaikan permohonan-permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti misalkan jenengan buat proposal, itu kan nggak langsung kepada donatur kita minta ini. Kan ini apa ini proposal isinya kok langsung gini. Tapi kan ada pembukanya dulu, ada muqaddimahnya. Kemudian sudah selesai Rasulullah menyebutkan tentang adab-adab berdoa, sebab-sebab bagaimana doa itu diijabah. Ternyata Rasulullah SAW mengaitkan ada doa yang diterima, ada doa yang tidak diterima, ada doa yang mustajab, ada yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara faktor doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tersebut mengkonsumsi sesuatu yang haram. Rasulullah kemudian menyampaikan terkait dengan laki-laki ini, wa mat'amu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya bil haram. Dia mengkonsumsi makan makanan yang haram, minuman yang haram, pakaiannya digunakan adalah pakaian yang haram, dan dia dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram. Kenapa demikian? Kami ambilkan salah satu yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW terkait sesuatu yang nanti akan datang setelah beliau. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini nasihat buat kita semuanya karena Rasul berbicara tentang masa setelah beliau. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang nanti kepada manusia satu zaman. La yubalil mar'u bima akhadhal mal, di mana seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Amin halalin, amin haramin. Apakah harta itu diperoleh lewat jalan yang halal atau jalan yang haram? Kira-kira di masanya Rasul ada nggak kaidah? Jangankan yang halal, yang haram saja susah. Di masa Rasul ada kaidah itu? Tidak ada. Kaidah itu adanya di mana? Nah, masa kita ini. Masa kita ini. Korupsi sedikit banyak dosanya sama wis karuan, korupsi sing akeh. Ya itu. Itu kaidah di masanya Rasul tidak ada kayak gitu itu. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman memandang dosa itu bukan lagi dilihat ini besar atau kecil, enggak. Bagaimana orang-orang yang beriman disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa' alaihi. Orang yang beriman itu memandang dosa seakan-akan dia sedang duduk di bawah gunung yang kalau dia melakukan dosa maka gunung itu akan siap untuk menimpa dirinya. Sudah enggak lihat ini dosa besar atau kecil, semuanya sama seperti sebuah gunung yang sewaktu-waktu akan siap menimpa dirinya. Sebaliknya wal fajir, orang yang fajir, ya,
Orang yang durjana itu memandang dosa kadzubabin, seperti halnya seekor lalat. Mau besar kecil, dosa besar dosa kecil, ini cuma lalat. Yang hinggap di hidungnya marra ala anfi, hanya cuma gini aja, dianggap remeh. Beda cara pandangnya, Pak. Demikian juga terkait halal dan haram. Dia akan lebih memilih, nggak apa-apa lah saya berlapar-lapar, daripada kemudian harus mengkonsumsi sesuatu yang haram. Karena konsekuensinya berat, baik di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini pejabat Pak. Ya. Harusnya training awalnya ini tadi. Harus tahu halal haram, halal haram, halal haram dulu. Sehingga nggak main-main terkait dengan amanah itu. Kalau dia sudah takut terkait dengan harta yang haram, mustahil dia akan berbuat dolim dengan harta itu. Ya, nggak ada ceritanya harta yang haram itu kemudian dengan sedekah bersih, nggak ada. Haram harus kembalikan semuanya. Kenapa? Contoh, nasihat ini memang ditujukan kepada sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Tapi secara umum ini untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena yang saat itu diajak bicara adalah sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Innahu yarbu nabata min suhtin fannaru awlabi. Wahai Ka'ab ibn Ujrah, ingat, daging, badan, tubuh yang dia mengkonsumsi sesuatu yang suhtin. Suhtin itu buruk baik secara zatnya ataupun cara mendapatkannya. Fannaru awlabi, maka neraka lebih berhak untuk daging yang seperti itu. Makanya tadi di awal kami sampaikan tentang pesan para istri terdahulu itu kepada suaminya sebelum berangkat kerja. Kami ini masih bisa bersabar dengan yang namanya lapar, tapi kami nggak bisa sabar dengan yang namanya panas api neraka. Nah, terakhir Rasulullah SAW mengatakan fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian orang tersebut dalam berdoa kemudian di dalamnya masih mengkonsumsi sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat. Ayahanda dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu Ismail, menjelang wafatnya itu terkait dengan anaknya, dengan Imam Al-Bukhari itu diantara gelarnya adalah Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan itu. Tanya kepada ayahnya ini, bagaimana engkau mendidik Imam Al-Bukhari ini? Beliau kemudian sampaikan, karena Imam Al-Bukhari itu pernah beliau ketika dites itu, pernah sampaikan di beberapa tempat, ada orang ngetesnya itu bukan ngetes Al-Quran lagi, ngetesnya itu hadis. Ada 10 orang, masing-masing dari 10 itu bawa 10 hadis. Antara sanad dengan matannya diacak. Misalkan hadis yang pertama, sanadnya di sini, matannya ada di orang ke-10, terus diwacak semuanya. Akhirnya satu persatu membacakan 10 hadis, ternyata Imam Al-Bukhari, saya tidak tahu hadis itu. Orang kedua, 3, 4, 5, sampai ke 10, Imam Al-Bukhari itu mengatakan, saya tidak tahu hadis itu. Akhirnya kemudian ngeremehkan, katanya orang gelarnya Jabalul Hifdz lah, kok enggak, hadis ini tidak tahu. Ya. Ternyata setelah orang ke-10, saya tidak tahu hadis yang kalian bacakan. Akhirnya diperbaiki. Orang yang di pertama ini baca hadis, sanadnya ini, matanya ada di ini dari ini, terus sampai ke 100 hadis itu matan sanad semuanya diperbaiki. Baru kemudian dia baru benar-benar Jabalul Hifdz, Amirul Mukminina fil hadis. Nah, ternyata dengan kejeniusannya itu, ayahnya itu pernah ditanya, bagaimana engkau mendidik Imam Al-Bukhari ini, Muhammad bin Ismail ini? Ternyata si Ismail ini, ayahnya Imam Al-Bukhari, menyampaikan, aku tidak pernah memberikan kepada anakku ini 1 dirham, jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak pernah. Jadi anak-anak yang soleh itu, Bapak Ibu sekalian jamaah fidakumullah, di antaranya memang ditarbiyah dari orang tuanya. Pendidikan pertamanya adalah
diberikan makanan-makanan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hadis yang ke-10, singkat, simple, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dicukupkan dengan yang halal-halal saja, serta mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang syubhat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.